Pih, pih tolong pih. Nah, simbut selimut yang bekas di mayat itu salahnya bibi saya itu selimut yang dipakai untuk mayat si ibu Ningsi itu dia pakai untuk tidur. Assalamualaikum guys, ketemu lagi bersama saya Roni di Aku dan Kesamu. Kebetulan sekarang kita mau explore kuburan yang agak benar-benar angker. Bisa dilihat ini, lihat pemandangannya. Ini benar-benar serem. Dan di sini ada sebuah kisah yang bikin semua nggak mau lewat sini karena ada pemindahan makam dari sana ke sini dan pemindahannya itu gak normal. Jadi ikuti kita di Aku dan Kisahmu. Tuh, guys, jadi di sini adalah makam beberapa RW, beberapa RT. Bisa dilihat ini kita belum nyampe makamnya aja, jalannya udah benar-benar seram sekali. Bisa kebayang lah sama kita juga, sangat menyeramkan sekali. Dan terus ikutin kita ya di Aku dan Kisahmu. Halo guys, jadi kita lagi perjalanan menuju kuburan angker. Kita di sini berdoa dulu sambil kita meminta izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa di dalam hati mulai. Amin. Doakan kita ya guys ya. Terus ikuti kita di Aku dan Kisahmu. Ya, video orang. Selamat dia. Udah, Selamat dia. udah. Assalamualaikum. Jadi kita ini lagi menuju ke lokasi tenda guys. Dan beginilah jalannya. Kita melewati sebuah makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di numpang lewat. Tapi dia tuh ini makam, ini beberapa RT dan beberapa RW di sini banyak juga. Sering juga warga lewat sini. Ya paling malam juga warga lewat sini jam 6. Jadi jarang yang langsung yang agak malam. Jam 7 juga udah nggak ada yang lewat sini. Ya, ini dulu. Sekarang kita jam berapa itu sekarang? Jam 12 lebih ya? Jam 1 kurang. Jam 1 kurang ya? Sudah. Nama makam ini memang jalan untuk warga juga. Cuman paling malam paling ada yang berani tuh jam 6 maghrib ke jam 6 ke sana udah nggak ada yang bisa lewat sini lagi. Jarang ada yang lewat sini lagi kecuali banyak orang itu atau ada acara yang penting itu khusus. Kita ini kebetulan jam 12 lebih, jam 12 malam lebih, dan kita akan tidur di sini, bikin tenda di sini. Sekarang bisa dilihat nih makam. Guys, kalau mau tahu tempat makamnya di sini, ini nama makamnya di Desa Panyaungan. Jadi kita ini bareng-bareng satu lurah, satu RW, beberapa RW, beberapa RT gitu. Selamat malam guys. Jadi kita alhamdulillah sudah sampai di tempat tenda. Perjalanan yang cukup mencekam gitu. Tadi kita melewati beberapa makam dan ada makam baru juga. Bisa dilihat di sini ada sumur tua yang tidak pernah kering. Walau mau kemarau atau apa ini nggak pernah kering. Dan di sini juga ada apa sih namanya ini? Pertambangan gitu, pertambangan batu gitu. Nah di atasnya itu bisa dilihat itu adalah makam. Itu makam. Bro. Jadi guys, jangan lupa di share, subscribe, and nyalakan loncengnya di Aku dan Kisahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Roni di Aku dan Kisahmu. Untuk orang-orang yang sudah menonton dan udah share dan subscribe di YouTube saya,
Semoga kalian banyak rezekinya dan semoga impian kalian tercapai. Saya kebetulan ini lagi camping, kalau disebut camping gitulah, cuman bukan di gunung. Ini saya di sebuah kuburan terbesar di Bandung Timur, daerah Cileunyi. Kalau orang Cileunyi tahu pasti tahulah, di sini pernah ada pemindahan makam yang agak kurang wajar. Soalnya ya gitulah, kurang wajar gitu. Pokoknya ada yang disatuin atau gimana. Di sini saya mau menceritakan sebuah kisah dari saya dan waktu kecil gitu. Dan keluarga saya juga semua tahu lah, satu warga itu tahu kisah seorang ibu yang meninggal terseret arus saat dia hamil 7 atau 8 bulan di Sungai Cikapundung, Bandung. Kisah ini bermula waktu saya dan saudara-saudara saya, biasalah kalau anak-anak kecil suka mandi gitu di sungai. Waktu kita lagi mandi ternyata arus besar dan orang-orang bilang naik katanya, ada arus besar dari dam, dibuka itu irigasi. Pas kita lagi naik, kita lagi ngeliatin air yang sangat besar. Dari seberang ada yang manggil, beberapa warga banyak pokoknya gaduh gitu. Pak, tolong Pak, lihat ada orang yang tenggelam nggak kena arus. Warga-warga kita bilang, oh nggak ada Pak, nggak ada. Ada yang bawa tambang, ada yang bawa apa gitu. Si warga-warga yang dari sana, mereka turunlah ke sungai itu, membentangkan tambang itu, bermaksud untuk supaya kalau misalnya si almarhum atau yang tenggelam itu nanti kena tambang. Di situ nggak kena. Tapi selang waktu sebelah sana timbullah si mayat itu ada. Dikejarlah oleh warga-warga situ dan alhamdulillah kena. Tapi ini yang saya tahu, cuman nggak tahu lah yang lain, tapi yang saya tahu gitu, ada seseorang yang waktu ngambil mayatnya kena kukunya. Jadi kan itu mayat sudah 2 hari 3 hari meninggal, kena arus gitu, dia tenggelam di situ. Jadi pas diambil, dia mau ngambil kulitnya, kan udah licin gitu, namanya mayat kalau misalnya udah di air terus licin. Pas diangkat mayatnya malah kesobek ke kukunya. Lalu diambillah rambut sama bajunya sama orang-orang warga itu, karena maaf ya hamil gitu, jadi berat gitu. Diambillah sama warga-warga situ dan disimpannya itu di daerah saya kebetulan gitu, yang agak dekatnya disimpanlah di warga saya. Dia pakai selimut gitu dan ya udah meninggal gitulah, beserta bayi-bayinya yang ada di perutnya. Dan malamnya datang gitu dari keluarga si ibu, maaf namanya ini saya sebutkan nama Ibu Ningsih, sekedar informasi aja, nama itu di tempat kita dulu sedikit sakral. Maksud sakral itu warga banyak yang ketakutan. Soalnya pernah ada 1-2 orang gitulah warga yang menyebutkan namanya dan dia muncul. Ada yang di mimpinya, ada yang langsung. Namanya itu Ibu Ningsih, dia meninggal kata suaminya dia lagi mau ke toilet, dia terpeleset jatuh dan dia dalam keadaan hamil 7 dan 8 bulan. Selang cerita, malamnya setelah mayat itu ditemukan dan sudah dikuburkan dengan layak gitu, sekitar jam 8 atau jam 9 ada datang kebetulan RT di situ adalah bibi saya, uas saya gitu. Dia datang ke sana mau berterima kasih ke warga gitu di sini. Nah, pas sesudah orang-orang itu pulang jam 12 malam, saya lagi tertidur itu sama keluarga saya, ibu saya gitu, sama pokoknya keluarga saya. Ada Binani, ya RT itu, ibu RT itu dan suaminya lari ke rumah saya. Dia teriak-teriak memanggil nama ibu saya, Epi katanya. Dibukalah sama ibu saya, ada apa? Ke ibu itu, Pi tolong Pi, simbut selimut yang bekas di mayat itu, salahnya bibi saya itu selimut yang dipakai untuk mayat si Ibu Ningsih itu dia pakai untuk tidur. Cerita dia, kata bibi saya itu, dia lagi tidur katanya, kok selimutnya ada yang narik ke bawah,
dia tarik lagi ke atas, ditarik lagi ke bawah. Nah pas dia bangun mau ngambil selimutnya, dia kaget ada sesosok makhluk itu yang sedang hamil. Dia membelakangi mereka dan mereka langsung kabur. Disitulah agak rame, terdengar banyak cerita yang aneh-aneh. Selang cerita ini ada cerita dari sama warga situ juga, saya samarin namanya, ibu inilah gitu, ibu bubur gitu kalau namanya. Dia setiap ke pasar, setiap jam 5 subuh dia ke pasar mau siap-siap buat dagang. Dia selalu melewat ke pos kamling, pos ronda gitu, di tempat ditemukannya mayatnya ibu Ningsi itu. Dia anehnya setiap melewat ke pos ronda dia pengen ngeliat aja ke pos itu, sekali dua kali nggak apa-apa. Pas ketiga kali dia melewat, dia lagi tertidur katanya, di mimpinya ada, pas di mimpinya itu dia lagi ada di situ, di posisi di pos kamling itu, dia lagi melihat ke pos itu. Pas dia lagi melihat ada yang datang, sesosok makhluk itu yang menyeramkan. Lalu dia bilang ke si ibu bubur ini, maaf ini bahasa Sunda agak kasar, dia ngomong gini, on sia melongkeun wa aing gitu. Di situ si ibunya langsung kaget, besoknya langsung sakit, dan yang dia lihat adalah sesosok ibu yang hamil itu, makhluk yang hamil itu ya, itu namanya Ningsi. Dan ada lagi cerita dari orang yang masih ingat kan, saya tadi bercerita yang di awal ada yang nangkap kulitnya dan nempel kulitnya di kukunya. Itu selama hampir 2 minggu 3 minggu gitulah, si bau kulit dari mayat itu nempel. Dia udah pakai sunlight, udah pakai sabun, udah pakai apa, dia masih nempel. Sampai-sampai saya dengar, ini saya cuma dengar cerita ya, hampir tangannya mau dipotong sama dia sendiri. Di situ dia agak stres gitulah, soalnya setiap dia mencium baunya itu dia langsung teringat almarhum, dan setiap bermimpi selalu bertemu dengan almarhum dengan sosok yang agak menyeramkan. Di situ ada seorang ustadz, dipanggil seorang ustadz, dan alhamdulillah setelah dibersihkan oleh ustadz itu, si bau mayat itu hilang. Dan di tempat saya, nama almarhum itu ibu Ningsi itu sedikit sakral dan sedikit banyak yang ketakutan lah. Dari tahun sekarang tuh sampai 2022 gitu masih agak, kalau misalnya ada yang bilang ada si ibu ini, langsung agak udah takut, jangan disebut katanya gitu. Dan ada sebuah cerita lagi dari seorang security lingkungan, kalau biasa dipanggil hansip gitulah. Dia memesan kopi ke nenek saya. Kebetulan nenek saya dulu, almarhum nenek saya, penjual kopi di situ. Jadi kalau misalnya hansip mau memesan kopi pasti ke nenek saya. Waktu diantarin sama ibu saya, pas waktu mau nyampe ke pos, ibu saya langsung ngejerit gitu, sambil si kopinya ditumpahin. Di situ ibu saya lari mau balik lagi ke rumah, dikejar sama hansip itu, Bapak Oli. Dikejar sama Bapak Oli, nanya ke ibu saya, kenapa lari? Terus ibu saya bilang, emang kamu gak lihat itu di jendela ada ibu Ningsi katanya, kata ibu saya. Terus si Olinya bilang, kamu mah cuman halusinasi kali. Lalu si Oli balik lagi ke pos, dan dia lagi duduk di meja lagi nulis laporan gitu. Pas dia lihat di meja, tadi dia lagi duduk di meja, dia lihat ke jendela, ada sosok itu, kukunya panjang tetapi dia membelakangi gitu, nggak lihat ke depannya, rambutnya panjang. Di situ si Oli langsung lari membangunkan almarhum Arudi. Waktu itu berdua dia lagi sama almarhum Arudi, dibangunkan, Arudi ada si almarhum. Si Oli lari, si Arudinya nggak percaya, wah apalah saya ngantuk katanya, sambil nantang itu Arudinya, almarhum itu, saya nggak takut katanya gitu. Nah pas dia lagi tidur, sosok itu ada duduk di atas si Parudi itu. Nah itulah cerita tentang Ibu Ningsi itu. Dan sampai sekarang, dari tahun 2000 dulu sampai 2022, hampir 25 tahun masih menghantui di tempat saya, di warga-warga situlah yang tahu kisahnya.
tahu waktu mayatnya diambil ke ruangan, ke tempat kita gitu. Dan kita nanti insya Allah minggu depan kita langsung mau ke lokasi, kita mau nanyakan ke narasumber langsung yang mengalami kejadian itu. Jangan lupa di share, di subscribe, dan banyak-banyak like, komen, jangan lupa di belnya dibunyikan. Tetap ikuti kita di Aku dan Kisahmu. Saya Roni, ciao.